Ibu Nita bertanya, apa bahaya kita mengidap Penyakit sombong. Ya. Oke, ini kan penyakit hati nih. Adanya tersembunyi. Dia tidak bisa ditampakkan, artinya bukan tidak bisa ditampakkan, tapi sulit orang mengidentifikasi, bisa jadi yang mengidentifikasi malah kena dosa suudzon, berburuk sangka, padahal tidak seperti itu. Nah, jawaban kita masuk ke tadi urusan makhluk yang pertama. Makhluk yang pertama mengidap penyakit sombong adalah iblis. Kenapa? Karena iblis merasa punya kekuatan. Iblis merasa punya kelebihan. Iblis merasa senior. Iblis merasa awal diciptakan. Sehingga pada saat iblis termasuk nih bagian dari malaikat-malaikat yang diperintahkan sujud hormat kepada Nabi Adam, iblis menolak. Jadi iblis itu dulu bagian daripada malaikat. Nah, orang-orang apa? Makhluk-makhluk yang suci, yang taat, yang patuh, tunduk. Tapi kemudian dia berubah menjadi sombong, menjadi takabur, disebabkan rasa di dalam dirinya bahwa dia paling hebat, paling lebih, paling senior. Ketika diperintahkan sujud, dia bertanya, bagaimana mungkin ini aku lakukan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau orang udah punya penyakit sombong, maka lahirlah sifat bully. Dibully Nabi Adam. Siapa elu? Gue ini orang lama. Gue senior. Gue lebih taat duluan. Gue ini ahli ibadah. Masa gue mesti sujud hormat kepada makhluk yang gue gak tahu nih kapabilitasnya, track recordnya, baru diciptain. Sorry lah yaw. Kalau udah muncul sifat sombong, lahirlah sifat ngenyek. Makanya sombong itu dalam bahasa agama bukan orang norak-norain pakaian, bukan orang pamer-pamerin nunjukin pakai baju bagus, pakai mobil bagus, pakai motor bagus, pakai sepatu bagus. Tapi sombong itu dalam pandangan agama, batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Kan iblis nolak kebenaran nih. Yang nyuruh Allah, dia tolak itu kebenaran perintah dari Allah dan merendahkan manusia. Begitu dia menolak kebenaran, lahirlah sifat bully, merendahkan orang lain. Itu sombong. Oke, begitu Bu Wati. Bu Wati itu tetangganya udah. Siapa tahu namanya Nita Wati, ya tapi salah. Iya. Oke, adik ada yang mau ditanya, Dek? Jadi gini Ustadz, saya kan kayak tadi nih ngejual tanah. Itu kan maksudnya bukan maksud sombong, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat orang gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Ya, soal motivasi itu kan bagian dari niat syiar. Contoh, kita pakai pakaian bagus. Kita pakai pakaian yang indah, pakai parfum, wangi. Wah, tampilannya oke banget. Gak perlu kita bilang, lu orang pada ikutin gua ya. Orang juga begitu ngelihat, wih beli di mana bajunya, wih cakep sekali warna celananya, wih kok nggak ada bagusnya. Jangan ngelihat ke sini, kan tadi ini iblis. Ini mesti belajar sama ini gitu, malah jadi motivasi. Lu lihat ini udah Abdel, dia bisa bagus begini, lu mesti ikut dia, jadi motivasi. Teman-teman yang ngasih tahu dari apa yang ditampilkan. Adi juga sering ikut saya. Masa sih? Serius? Iya, biar tampak muda gitu. Wow. Nah, tanpa kita sebut bahwa tujuan kita memotivasi dengan menampilkan hal-hal yang indah. Innallaha jamil, Allah tuh indah. Dan Allah tuh suka dengan keindahan. Tanpa menyebut, menampilkan keindahan, menampilkan sesuatu yang menawan, itu bisa jadi syiar. Menampilkan semangat kerja, menampilkan hasil dari semangat kerja, itu bisa jadi motivasi buat orang-orang. Gimana ya caranya bisa kayak gitu? Padahal di tengah pandemi tapi kok uangnya banyak. Padahal di tengah pandemi tapi kok uangnya berlimpah. Oh, bisnis masker. Oh. Bener, bisnis masker emang paling tepat.